Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah IPS kelas 5. Pada materi sejarah IPS kelas 5, yang akan kita bahas kali ini adalah pengaruh Perang Dunia I terhadap kehidupan politik global. Perang dunia adalah konflik bersenjata yang melibatkan suatu negara atau beberapa negara di satu pihak dengan satu negara atau beberapa negara di pihak lain. Perang Dunia I terjadi pada tahun 1914 sampai 1918 di wilayah Eropa. Perang Dunia I terjadi antara blok sentral dan blok sekutu. Meletusnya Perang Dunia I terjadi karena terbunuhnya putra mahkota Franz Ferdinand. Adapun pengaruh Perang Dunia I terhadap kehidupan politik global antara lain, runtuhnya kekaisaran dan kesultanan besar di Eropa. Di antaranya, runtuhnya kekaisaran Jerman, runtuhnya kekaisaran Austro-Hongaria, runtuhnya kekaisaran Rusia, dan runtuhnya kekaisaran Turki. Yang kedua adalah munculnya paham fasisme. Paham fasisme adalah gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang bahwa negara lain rendah, menganjurkan pemerintahan yang otoriter. Selanjutnya adalah terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa adalah lembaga yang diharapkan mampu menciptakan perdamaian dunia. Dalam struktur organisasi LBB terdapat 4 bagian utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sidang umum. Sidang umum dilakukan setahun sekali. Sidang umum beranggotakan perwakilan dari negara anggota dan pergantiannya 3 tahun sekali. Yang kedua adalah sekretariat tetap. Sekretariat tetap dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Sekretariat bertugas mencatat, mempublikasikan, dan menyimpan perjanjian-perjanjian internasional. Yang ketiga adalah Dewan Khusus. Dewan Khusus dibentuk untuk menjaga nama baik LBB, menjaga negara anggota dari serangan negara lain, dan mengadakan perjanjian pengurangan persenjataan. Yang keempat adalah Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional beranggotakan 15 hakim yang memiliki tugas untuk menangani pelanggaran-pelanggaran internasional. Selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah pengaruh Perang Dunia II terhadap kehidupan politik global. Perang Dunia II terjadi karena serbuan Jerman ke kota Danzig, Polandia pada 1 September 1939. Pengaruh Perang Dunia II terhadap perubahan politik global antara lain adanya dekolonisasi Asia dan Afrika. Negara-negara jajahan yang berjuang melepaskan diri dari belenggu penjajah berhasil meraih kemerdekaannya. Yang kedua adalah perebutan pengaruh di berbagai kawasan antara dua negara adidaya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang ketiga adalah berkembangnya politik aliansi atau mencari kawan. Yang keempat adalah munculnya politik pecah belah. Perebutan hegemoni dan pengaruh antara Amerika Serikat serta sekutunya di satu pihak dan Uni Soviet dan sekutunya di pihak lain menyebabkan beberapa wilayah dan bangsa terbelah menjadi dua atau beberapa bagian. Yang kelima adalah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa dikenal dengan istilah PBB berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945. Adapun 6 organ utama struktur organisasi PBB adalah: yang pertama adalah Majelis Umum, yang kedua adalah Dewan Keamanan, yang ketiga adalah Dewan Ekonomi dan Sosial, yang keempat adalah Dewan Perwakilan, yang kelima adalah Mahkamah Internasional, dan yang keenam adalah Sekretariat. Adapun istilah-istilah penting pada materi ini antara lain, yang pertama adalah fasisme. Fasisme adalah prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrim yang menganjurkan pemerintahan otoriter. Yang kedua adalah hegemoni. Hegemoni adalah pengaruh kekuasaan, dominasi suatu negara atas negara lain. Yang ketiga adalah sosialisme. Sosialisme adalah ajaran kenegaraan dan ekonomi yang berupaya agar semua harta benda, industri, dan perusahaan dimiliki oleh negara. Materi kali ini adalah
respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Materi yang akan dibahas mengenai politik etis. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab bagi kesejahteraan pribumi. Dengan adanya politik etis, muncullah berbagai organisasi politik di Indonesia, di antaranya Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Pendiri Budi Utomo adalah Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, dan Gunawan Mangunkusumo. Organisasi politik yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 di Den Haag, Belanda. Pendiri Perhimpunan Indonesia antara lain Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto. Organisasi politik yang ketiga adalah Sarekat Islam. Pada mulanya, Sarekat Islam bernama Sarekat Dagang Islam didirikan pada tahun 1911. Pendiri Sarekat Islam adalah Haji Samanhudi. Pada tanggal 10 September 1912, Sarekat Dagang Islam diubah namanya menjadi Sarekat Islam. Selanjutnya adalah Indis Partij, didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Pendiri Indis Partij adalah Does Dekker atau Danudirjo Setiobudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat atau yang biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, dan mereka dikenal dengan istilah tiga serangkai. Organisasi politik berikutnya adalah Partai Nasional Indonesia atau biasa dikenal dengan istilah PNI. Awal mulanya didirikan oleh Soekarno dan Achievement Study Club pada tanggal 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia. Pada bulan Mei 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Pada bulan Desember 1929, 4 tokoh PNI ditangkap, antara lain Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja, dan Supriya Dinata. Dalam pengadilan mereka di Sukamiskin, Bandung, Insinyur Soekarno membacakan pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat. Organisasi politik berikutnya adalah Partindo atau Partai Indonesia, dibentuk pada tanggal 30 April 1931 yang diketuai oleh Mr. Sartono. Pada bulan Desember 1933 dibentuklah PNI baru. PNI baru dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Organisasi berikutnya adalah Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Pendiri Taman Siswa adalah R.M. Suwardi Suryaningrat atau yang biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Sampai sini dulu materi kita pada kali ini. Semoga kalian paham dengan materi ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali pada guru-guru masing-masing. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.